Karawang 29 Maret 2020. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Kiranya Engkau urapi hamba-Mu dan saudara-saudara kami yang mendengarkan akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman hari ini akan saya beri judul berdiam diri. Saya ambil dari Pengkhotbah 3 ayat 7. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini adalah hari di mana banyak istilah keluar seperti lockdown yang artinya mengunci, work from home, bekerja dari rumah, atau social distancing, menjaga jarak satu dengan yang lainnya, yang dikeluarkan oleh pemerintah dan para medis agar kita terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19. Pengkhotbah 3 ayat 7 mengatakan, agar kita berdiam diri tidak melakukan apa-apa dalam siklus kehidupan kita. Segala sesuatu ada waktunya. Bila di waktu-waktu sebelumnya kita hanya sibuk dengan kegiatan-kegiatan bisnis, pekerjaan kantor, sibuk mencari harta, gosip tetangga dan kesana kemari yang tidak ada faedahnya, sampai tidak ada waktu untuk Tuhan. Nah, sekaranglah waktunya untuk berdiam diri di rumah. Lockdown, saya samakan saja untuk mengunci semua kegiatan kita di luar maupun mengunci mulut kita dan hati kita dari hal-hal yang tidak baik. Kematian terjadi di sana-sini tanpa melihat kaya atau miskin, tanpa melihat baik hati atau tidak. Bila melihat TV, berita makyat berkelimpangan di mana-mana, seperti tidak ada harganya. Semua ada waktunya. Pengusaha-pengusaha karyawannya harus berdiam diri di rumah. Saudara tahu berapakah kerugiannya? Tidak terhitung. Waktunya berdiam diri. Pengkhotbah 3 ayat 2. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Inilah waktunya berdiam diri di hadapan Tuhan. Saya ambil Habakuk 2 ayat 20 yang mengatakan, tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapannya ya segenap bumi. Ayat ini mengatakan, bukan hanya ya Jakarta, ya Surabaya, atau ya Indonesia, berdiam dirilah. Tidak hanya Indonesia. Akan tetapi ayat ini memerintahkan segenap bumi. Artinya adalah dunia. Dan ini yang sedang terjadi di dunia. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan. Lockdown hatimu, lockdown tingkahmu. Dunia disuruh Tuhan berdiam diri karena Tuhan sudah muak dengan tingkah laku orang-orang dunia termasuk saya dan saudara-saudara. Tetapi Tuhan akan perhitungkan bila banyak anak-anak Tuhan yang bersatu hati untuk meminta tolong Tuhan agar dilaluinya wabah ini. Satukanlah hati kita untuk berdoa untuk negara Indonesia tercinta dan tenaga medis yang sedang bergumul di garda paling depan, dan juga kesehatan para petinggi pemerintahan dan TNI agar juga diberi hikmat untuk mencarikan jalan keluar bagi rakyat Indonesia. Dengan peristiwa ini dan firman ini, Tuhan mengingatkan semua manusia agar kita, pertama, jadilah rendah hati. Kedua, jangan sombong. Tidak ada lagi yang perlu kita sombongkan. Harta dalam sekejap akan hilang, tapi firman Tuhan akan diam untuk selamanya. Ketiga, berdiam diri untuk Tuhan. Keempat, ikuti perintah dan aturan pemerintah untuk saling menjaga masing-masing keluarganya. Dengan lockdown, berdiam diri sesuai firman Tuhan. Kelima, tunduklah akan perintah Tuhan. Keenam, kita tidak dapat memberikan berupa barang, tapi dengan doa-doa yang dinaikkan pada Tuhan sudah membantu dan diam di
Rumah sudah membantu pemerintah dan gereja serta orang banyak di sekitar kita. 7. Ingatlah, Tuhan lebih besar dari semua permasalahan yang kita hadapi, dan itu ya dan amin. Akhir kata, salam lockdown, salam berdiam diri bersama Tuhan Yesus dan keluarga Anda. Stay at home, diam di rumah, and rest à la maison. Cicing di bumi wae, menang nang omah. Tuhan Yesus memberkati. Saya Evangelis Lea Forudi Mestoko. Kiranya doa saya senantiasa menyertai saudara semua. Amin.